Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir Zalani, NIM 1911260063 dari kelas IPA 3C Prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Tugas ini ialah micro teaching dosen pengampu Menawaro MPD. Ini rencana pembelajaran yang saya gunakan. Tingkatan yang saya ajar SMP kelas 8. Materi yang diajarkan adalah struktur dan fungsi tumbuhan. Metode yang saya gunakan metode tanya jawab dan ceramah. Media yang saya gunakan ialah media nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik. Untuk melanjutkan pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yuda ada Yuda? Hadir Pak. Baik. Yoga ada? Hadir Pak. Baiklah. Ada semua ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan belajar atau membahas materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi, di sini tujuan pembelajaran kita yang Bapak harapkan itu yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur jaringan yang menyusun pada akar, batang, dan daun. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu membandingkan struktur jaringan yang menyusun pada akar, batang, dan daun. Kemudian yang keempat, diharapkan kalian mampu menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami pada struktur tumbuhan. Kemudian yang kelima, diharapkan kalian mampu menunjukkan bagian luar dari akar, batang, dan daun. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Baik, kita tahu bahwa tumbuhan itu memiliki banyak sekali komponen-komponennya. Itu seperti ada akar, batang, daun, ada juga buah, biji, dan bunga. Baik, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Itu yang akan kita bahas ialah yang pertama itu ada akar. Akar. Kita tahu bahwa akar ini berada di dalam tanah. Jadi akar ini berfungsi untuk itu yang pertama ialah untuk menyerap dan mengangkut air dari tanah. Kemudian yang kedua, fungsi akar ini adalah untuk memperkuat berdirinya batang. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa fungsi akar ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang keempat, fungsi akar ini adalah untuk membantu pernapasan. Saya ingin bertanya Pak. Baik, pada Yuda. Tadi kan kita sudah membahas fungsi akar. Apakah ada tumbuhan yang memanfaatkan akar sebagai tempat cadangan makanan dan akar yang membantu untuk pernapasan? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Yuda. Jadi, untuk akar yang memanfaatkan cadangan makanan itu ada seperti itu wortel. Kemudian ada ubi kayu. Nah, jadi pada wortel dan ubi kayu ini dia memanfaatkan akar sebagai tempat cadangan makanan. Nah, sedangkan untuk tempat membantu pernapasan itu ada pada tumbuhan beringin dan tumbuhan bakau. Jadi kita tahu bahwa tumbuhan beringin dan tumbuhan bakau ini adalah untuk membantu pernapasan. Jadi bagaimana Saudara Yuda, bisa dipahami kan? Sahabat. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur luar dan struktur dalam pada akar.
itu ada struktur luar itu terbagi menjadi dua. Ada rambut akar. Jadi di sini ada rambut akar. Pada bagian akar terdapat rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan pada tanah. Kemudian ada tudung akar. Tudung akar berada paling luar dan paling ujung dari akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi pada saat akar menembus tanah. Kemudian struktur dalam akar itu ada dikotil dan monokotil. Pada akar itu komponennya itu ada epidermis, korteks, endodermis, filum, xilem. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu batang. Kita tahu bahwa batang berada di antara akar dengan daun. Jadi fungsi batang adalah untuk menghubungkan akar dengan daun. Selanjutnya yang kedua, fungsi akar itu ada untuk menegakkan batang tersebut. Jadi struktur akar itu hampir mirip dengan struktur batang hampir mirip dengan akar. Itu ada epidermis, korteks, cambium, xilem, phloem, dan empuller. Jadi pada batang ini ada perbedaan batang dikotil dan batang monokotil. Untuk batang dikotil itu batangnya satu. Untuk batang monokotil batangnya bercabang. Sedang untuk batang dikotil dia pembuluh angkutnya teratur. Sedang untuk batang monokotil pembuluh angkutnya tersebar. Nah, yang paling penting pada batang adalah batang dikotil itu memiliki cambium vascular, sedang untuk batang monokotil tidak memiliki cambium vascular. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu daun. Daun. Kita tahu bahwa daun ini kan umumnya berwarna hijau. Karena dia memiliki klorofil. Jadi fungsi daun adalah tempat untuk berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, tempat transpirasi dan penguapan. Jadi struktur daun ini ada epidermis, cambium, xilem, phloem, palisade, epidermis bawah, dan spons. Saya ingin bertanya, Pak. Baik, kepada Yuda, apa yang ingin ditanyakan? Tadi kan fungsi daun tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita tadi setelah membahas mengenai daun kan berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Itu bahannya itu karbon dioksida bahannya itu ada karbon dioksida dengan air. Lalu dia menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Yang mempengaruhi proses fotosintesis itu ada, yang pertama ada air, ada karbon dioksida, ada klorofil, ada suhu, dan ada cahaya. Baik, itulah materi yang Bapak jelaskan. Di sini Bapak akan menanyakan kepada Yuda. Apa yang Yuda ketahui mengenai epidermis? Pada Yuda, bisa menjelaskan? Baiklah, epidermis merupakan lapisan terluar yang menutup permukaan dan bawah daun. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan daun. Di bawahnya biasanya dilapisi kutila untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pertukaran udara. Bagus sekali, jawabannya sangat benar ya. Jadi
itulah mengenai materi kita, struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi untuk minggu depan Bapak akan memberikan tugas kepada Yuda dan Yoga tadi. Jadi diharapkan nih kalian di rumah mengerjakan tugas pada buku halaman 22 dan 24. Selanjutnya kalian bisa mengambil referensi dari internet, buku, ataupun media-media lainnya. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran kita mengenai struktur dan fungsi tumbuhan ini ialah itu yang pertama itu kan ada akar. Jadi akar itu kan berfungsi untuk menyerap dan mengangkut mineral dari tanah. Kemudian akar, kita tadi sudah menjelaskan akar untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, untuk proses tempat cadang makanan dan tempat membantu pernapasan. Kemudian untuk batang, kita tahu bahwa batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dengan daun dan menegakkan batang. Kemudian untuk daun itu berfungsi untuk berlangsungnya tempat fotosintesis dan transpirasi penguapan. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang-kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.